Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pembelajar hukum, bagaimana kabarnya? Bulan puasa, bulan yang penuh barokah, ya. Tentunya kita maksimalkan amalan-amalan baik di bulan suci Ramadan ini, termasuk belajar hukum, agar wawasan kita tentang hukum, khususnya hukum tentang hak asasi manusia yang diatur pada Undang-Undang HAM itu bertambah. Ya, bagaimana teman-teman? Kita isi bulan suci Ramadan ini dengan belajar hukum ya. Tema hari ini berkaitan dengan bagaimana sih cara mengembangkan diri menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia itu. Menarik banget ini ya, supaya kita sebagai manusia itu tidak statis ya, tetapi dinamis ya, berkembang ya. Orang yang berkembang itu tentunya perlu sarana fasilitas ya, agar kualitas hidupnya lebih baik dan lebih sukses ya. Siap untuk belajar ya. Sebagai rasa syukur seperti biasanya, kita awali dengan berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah teman-teman, bagaimana sih cara mengembangkan diri menurut Undang-Undang HAM? Hal ini diatur pada pasal 13 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yaitu Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Ya, bunyi pasal 13 adalah, jadi untuk mengembangkan diri seseorang itu, kepribadiannya ya, seseorang itu diharapkan bisa memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya ya, yang ada di negara tercinta kita ini, Indonesia ya. Kenapa seseorang boleh memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang kita miliki, yang Indonesia punya? Itu tujuannya agar seseorang ini berkembang kepribadiannya sesuai dengan martabatnya sebagai manusia ya, untuk kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia secara umum ya. Jadi saudara-saudara pembelajar hukum, agar kita ini berkembang kepribadian kita, diri kita menurut Undang-Undang HAM itu, kita boleh ya mendapatkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dari negara kita. Ilmu pengetahuan ini bisa kita peroleh secara formal dan non formal ya. Kalau formal di sekolah-sekolah negeri insya Allah gratis ya, kalau nggak salah ya, SPP-nya ya. Pendidikan dasar mungkin ya, SD, SMP. Tapi kalau di swasta mungkin masih ada biaya, tapi masih tidak berat begitu ya. Itu bisa diperoleh ya, ilmu pengetahuan di situ. Samping ilmu pengetahuan, kalau di sekolah formal mulai SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, ilmu pengetahuan yang diberikan itu ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan untuk mengembangkan potensi daya pikir, keterampilan motorik, gerak, kemudian untuk mengembangkan kecerdasan emosi, perasaan ya, juga untuk mengembangkan spiritual, makna hidup berkaitan dengan agama, filsafat ya. Bagaimana sih hidup ini harus kita isi sesuai tuntunan agama, sesuai dengan nilai-nilai baik
baik yang kita yakini, ya, itu kita menurut Undang-Undang HAM itu bisa memperoleh pengetahuan ini di sekolah formal maupun non formal. Kalau misalnya sudah perguruan tinggi tapi belum sempat kuliah, itu saudara bisa manfaatkan semua perpustakaan ya, dari tingkat yang paling kecil ada di kelurahan, di kecamatan, di kabupaten, di kota Maja, banyak perpustakaan ya, dan di situ sumber ilmu pengetahuan ya, ada buku-buku, ada peragam mungkin dan sebagainya ya. Juga berkaitan dengan teknologi. Nah, teknologi itu kalau kita ngomong teknologi sudah banyak sekali aplikasi yang anak-anak muda sekarang ya lebih bisa untuk belajar secara mandiri lewat aplikasi ya, lewat konten-konten YouTube, lewat ya, jadi diperlukan kepandaian untuk memilih yang baik konten-konten tersebut berkaitan dengan teknologi, seni dan budaya. Supaya saudara bisa mengembangkan diri, berkembang kepribadiannya, kualitas hidupnya, maka saudara bisa belajar seni dan budaya ya. Di Surabaya misalnya ada Dewan Kesenian Surabaya, di mana di situ ada pelatihan, ada komunitas, ada pameran-pameran yang berkaitan dengan seni dan budaya. Ayo teman-teman pembelajar hukum, apa mempunyai rasa seni, budaya, keterampilan berkaitan dengan ini, bisa melukis, bisa menari ya, bisa apalagi yang berkaitan dengan seni ya, ada patung, seni pahat, handcraft ya, aksesoris dan sebagainya. Jadi untuk mengembangkan diri, kepribadian itu secara psikologis, secara fisik, saudara bisa memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya yang ada di negara kita yang difasilitasi oleh pemerintah ya, dari tingkat terendah sampai ke pusat. Dan Indonesia ini luar biasa ya, dari Sabang sampai Merauke mempunyai seni budaya yang berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Bagaimana teman-teman pembelajar hukum? Siap untuk mengembangkan dirinya secara fisik, tumbuh, sandang, pangan, papan, psikologis berkembang ya, dengan ilmu pengetahuan, seni, budaya ya, dan teknologi. Saya kira itu ya caranya untuk mengembangkan diri, dan itu harus disemangati sendiri ya, supaya dirinya, kepribadiannya berkembang. Jadi harus bersusah payah ya, tidak malas gerak ya, tidak mager. Tapi saudara bisa cari info, misalnya kadang-kadang dolan ke Genteng Kali misalnya, kalau ke Surabaya ya, ke Taman Budaya, tanya pelatihan apa yang ada di situ ya, kemudian bagaimana untuk mengikutinya, atau ke Dewan Kesenian Surabaya, atau dijadwalkan untuk ke perpustakaan membaca buku sehingga kita bisa berkarya ya dari buku-buku tersebut ya, berkaitan dengan literasi ya. Harus semangat ya hidup ini ya, dan itu agama memang tuntunannya harus hidup itu diisi dengan hal-hal yang baik ya. Ada doa yang mengatakan, ya Allah saya berlindung dari rasa malas dan penindasan orang lain. Nah maksudnya apa? Kalau kita berkualitas tentunya kita tidak akan ditindas oleh orang lain ya, kita juga tidak akan menindas orang lain ya, malah memberi pengetahuan, seni, budaya dan sebagainya. Saya kira itu penjelasan bagaimana mengembangkan diri menurut Undang-Undang HAM. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.